Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tumpang, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa di sini mengikuti kegiatan presentasi rencana tindak lanjut sebagai wujud menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Yang kedua, salawat serta salam semoga masih tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran panjenengan semua untuk mengikuti presentasi rencana tindak lanjut pada hari ini. Pada hari ini saya menjelaskan rencana tindak lanjut dengan judul peningkatan kesehatan peserta didik melalui kegiatan makan sehat dan senam akuan sehat. Ini sebagai lanjutan dari tugas program pengembangan kompetensi guru fisika gelombang 2 kelas 15. Berikutnya saya jelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dalam kegiatan ini diperoleh dari hasil musyawarah dengan kepala sekolah, guru dan paguyuban wali murid kelas 1 sampai kelas 6, di mana topik yang dipilih berdasarkan kesepakatan dan suara dari peserta didik adalah tentang makanan sehat dan senam akuan sehat. Berikutnya konteks yang dibuat adalah program peningkatan kesehatan peserta didik melalui kegiatan makan sehat dan senam akuan sehat dengan memanfaatkan aset yang ada. Di dalam pembelajaran ada sekitar 7, yaitu manusia, lingkungan, sosial, agama, finansial, fisik, serta politik. Politik di sini berarti kebijakan dari kepala sekolah. Berikutnya latar belakangnya berdasarkan hasil interview dengan peserta didik ditemukan 80% peserta didik ini belum mengerti tentang makanan sehat yang sebenarnya. Jadi mereka belajarnya sembarangan. Dan orang tua sangat mendukung program yang telah dibuat dengan penggunaan aset yang sudah ada. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran BCOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik akan makanan sehat dan meningkatkan kebugaran jasmaninya serta memberikan wadah kepada peserta didik untuk berkreasi serta membuat makan sehat dan mempraktikkan senam akuana sehat. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian yang diharapkan, peserta didik dapat mengerti dan memahami memilih makan sehat itu ada di fase A, kelas 1 dan 2. Jadi mereka belum bisa membuat makanan. Jadi mereka hanya kita berikan pemahaman saja di kelas 1 dan 2. Sedangkan fase B, ini kelas 2 dan 3, peserta didik dapat menjelaskan unsur makanan 4 sehat 5 sempurna. Untuk fase C, kelas 5 dan 6, peserta didik membuat dan menyajikan makanan sehat. Kemudian untuk senam akuan sehat, yaitu peserta didik harus hafal gerakan dari awal sampai akhir dengan baik dan benar serta bersemangat. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, berdiskusi dengan seluruh warga sekolah, yaitu baik dengan ibu kepala sekolah, bapak ibu dewan guru, kemudian tenaga kependidikan dan lain-lain. Guru mengadakan sosialisasi
makanan 4 sehat 5 sempurna di seluruh kelas 1 sampai 6. Kemudian guru memberikan kegiatan senam bersama berjudul Aku Anak Sehat dengan Berkelanjutan agar mereka ini sehat. Jadi senam kalau dilakukan hanya beberapa tahap atau 1 minggu sekali tidak mendapatkan hasil. Jadi harus berkelanjutan. Peran dalam program ini peserta didik sebagai pemeran utama dan guru sebagai fasilitator. Kita hanya memfasilitasi saja, sedangkan anak ini sebagai pelaku atau sebagai pemeran utama. Kemudian pilihan yang mereka pilih yaitu makanan sehat, kemudian membuat makanan sehat serta mempraktikkan senam Aku Anak Sehat dengan baik dan benar. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah dan P5. Kokurikuler ini masih ada konteks hubungan dengan pelajaran, tapi untuk membentuk karakter mereka. Kalau ekstrakurikuler sudah di luar jam pelajaran. Jadi tujuannya untuk prestasi kalau ekstrakurikuler. Sedangkan P5 ini untuk pembentukan karakter proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam program ini masih berskala kecil karena lingkupnya hanya di SD Negeri 2 Tumpang. Target peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 dengan jumlah 140 peserta didik. Ini tadi sudah lingkup kegiatan SD Negeri 2 Tumpang Kabupaten Malang. Dan waktu pelaksanaan akhir semester 1 tahun 2024-2025. Mitra dalam komunitas belajar. Anggota komunitas belajar di sekolah ini bukan hanya guru saja. Ini ada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, paguyuban wali murid dan peserta didik itu sendiri. Jadi tujuan nanti menjadi satu sehingga anak-anak bisa berhasil dalam proses kegiatan belajar mengajar, karena peserta didik adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi dibutuhkan mitra dalam komunitas belajar di sekolah. Kapasitas yang dimiliki sekolah dan pemanfaatannya. Ini ada aset manusia, tadi meliputi guru, kemudian kepala sekolah, tenaga kependidikan, tukang kebun, itu masuk di aset manusia. Perlengkapan kelas, halaman sekolah, sound system, tenda dan teknologi. Pemanfaatan yang aset manusia sebagai fasilitator adalah guru, tenaga kependidikan, paguyuban sebagai pembantu, peserta didik sebagai pelaksana, finansial atau keuangan sebagai media menyewa perlengkapan yang tidak ada di sekolah. Aset sosial, ini hubungan kemasyarakatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Rencana evaluasi, ini ada beberapa, yaitu evaluasi yang digunakan menggunakan lembar refleksi. Bisa juga menggunakan metode wawancara kepada anak-anak, orang tua, bapak ibu guru. Ini lembar refleksi bisa juga diberikan kepada paguyuban yang terkait dengan jalannya kegiatan yang sudah diprogramkan. Dan secara individu yang dipilih adalah perwakilan dari kelas, misalnya ketua kelas atau siswa yang lain, kemudian ketua paguyuban dan bapak ibu guru bisa juga diwakili ibu kepala sekolah atau guru di kelas masing-masing. Kemungkinan tantangan, semua program pasti ada tantangannya. Kita harus menggambarkan dulu tantangan dan solusinya. Yang pertama, gangguan teknis seperti masalah listrik, alat yang tidak berfungsi, cuaca buruk jika kegiatan dilakukan di luar ruangan.
Ya, ini rencana solusinya, persiapan cadangan, yaitu menyiapkan alat cadangan atau opsi manual untuk mendukung materi sosialisasi. Pilih lokasi yang tepat, gunakan tempat dengan fasilitas memadai, dan rencana alternatif untuk kegiatan di luar ruangan. Menyediakan tim teknis ini untuk menangani gangguan dengan cepat. Kemudian tantangan berikutnya, kurangnya minat atau pemahaman dari orang tua atau anak-anak tentang pentingnya program ini. Keterbatasan waktu peserta karena kegiatan lain di luar sekolah atau bisa juga pekerjaan orang tua itu, sehingga belum bisa memberikan pemahaman terhadap peserta didik. Rencana solusi, promosi yang menarik, menggunakan media sosial, poster kreatif atau video pendek untuk menarik perhatian sehingga anak ini lebih tertarik dan senang. Berikutnya, melibatkan pihak sekolah, kolaborasi dengan guru untuk memastikan siswa dan orang tua agar bisa hadir dalam kegiatan tersebut. Dan waktu yang tepat, kita menjadwalkan kegiatan pada waktu yang tidak bentrok dengan aktivitas lain, misalkan sore atau akhir pekan atau akhir semester, sehingga tidak mengganggu jalannya proses kegiatan belajar mengajar. Berikutnya, terima kasih kami ucapkan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan komunitas belajar kita yang kita beri nama SDTA, SD Negeri 2 Tumpang, semakin maju dan memberikan manfaat buat peserta didik pada umumnya dan khususnya bagi seluruh warga sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, kami ucapkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam presentasi rencana tindak lanjut kegiatan pengembangan guru di Kabupaten Malang tahun 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.